Sama-sama katakan berseru. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kami percaya Engkau tetap ajaib dalam hidup kami. Engkau ada di sini, Engkau ada di mana-mana. Pemazmur berkata, kemana aku dapat menjauh dari Roh-Mu ya Tuhan? Ketika Kau ada, ketika kami ada di lembah-lembah kekelaman, Engkau ada di sana. Bahkan Daud berkata, Engkau gembala kami yang baik. Engkau akan melindungi kami Tuhan. Dalam ibadah pagi hari ini, kami minta Tuhan menuntun kami. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing ya Bapa, kami percaya hadirat Tuhan juga ada bersama dengan mereka. Gedung tidak membatasi, Engkau ada bersama dengan kami. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu,
Inilah iman kami kepada Engkau. Pertolongan-Mu ajaib dalam kehidupan kami dan untuk hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara bisa lambaikan tanganmu. Seberapa banyak engkau yang bisa ibadah bersama dengan kami secara online pada pagi hari ini. Mungkin kau ada yang ada di rumah-rumah, jemaat Tuhan khususnya yang jemaat Eklesia, GPD Eklesia Kota Gorontalo. Bisa melihat kami ada di sini, hanya beberapa orang ada di sini. Kami percaya Tuhan ada di sini dan Tuhan ada kepada atau di rumah saudara-saudara. Katakan orang di samping kiri kanan saudara tanpa berjabat tangan. Katakan bahwa Tuhan ada di sini. Mungkin anak sama papa, mama sama suami, opa sama cucu. Mari katakan di samping kiri kanan seperti saya katakan kepada mereka bahwa Tuhan ada di sini. Mari sama-sama semua 2, 3. Tuhan ada di sini. Percaya Tuhan ada di sini? Amen. Kita akan memuji Tuhan dan sekali lagi saya mau berkata semua yang bisa ibadah bersama dengan kami bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan sumber sukacita kita akan memberikan kekuatan yang baru dan kita siap memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Dan worship leader kita Ibu Emi hari ini sesuatu yang lain yang berbeda. Kira-kira apa yang ada di hati dalam kondisi kita ibadah yang mungkin hanya 10 orang ini. Jemaat di rumah sedang menonton kita dalam ibadah online. Apa harapan Ibu Emi sebagai worship leader? Puji Tuhan, waktu dan ruang tidak akan membatasi kita untuk Amen. menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Karena kita percaya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu yang ada di rumah, kami yang ada di sini, yakin hadirat Tuhan hadir dan Dia siap memberkati kita. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dialah yang baik, Dialah yang setia, Dialah yang selalu menolong engkau dan saya. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Karena berkesudahan, Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap mulia
selama-lamanya. Dia Allah tetap baik bagi kita. Amin. Teman, saya akan memuji Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu. Kita puji Tuhan, kita katakan puji Tuhan karena Dia baik. Haleluya. Mari sama-sama. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya.
engkau dan aku ada Amin. dipanggil oleh Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita akan terbang hari ini bersama Tuhan. Dengan kuasa Roh Suci. Kita akan terbang bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Siapkan hatimu pribadimu untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Buka hatimu di Allah yang baik yang selalu akan menolong kita. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kami, Kau tetap Allah yang menjadi kekuatan kami. Amin, haleluya. Kau tetap Allah yang menolong kami. Membuat kami kuat selalu berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan.
kasih setiamu bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, haleluya. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari semua sama-sama katakan. Oh, walau 1000 rebah di sisi. Kau tetap Allah yang menolong Amin. kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Katakan dengan iman. Oh, walau 1000 rebah. Di sisiku, Mari bisa angkat tangan kita di hadapan Tuhan. kau tetaplah Allah penolong. Seberapa banyak engkau beribadah bersama kami pagi hari ini. 10.000 Mari engkau angkat tanganmu. di kananku, Tuhan ada di mana-mana. goyah sebab Yesus sertaku. Walau Dia ada di sini. Dia ada di rumah saudara. Bahkan dia juga sedang memakai alat yang ada di tangan kiri dan tangan kanan saudara. Lewat media ini, kuasa Tuhan yang engkau lihat, engkau dengar, pujian yang telah kami naikkan. Yesus sanggup memberkati engkau. Haleluya. Matius 24 ayat yang ke-35. Buka Alkitabmu. Matius pasal 24 ayat yang ke-35. Bapa, hari ini bagian kami telah kami lakukan, yaitu memuji menyembah Tuhan. Bagianmu engkau lakukan pagi hari ini. Hati kami siap Amin. untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Berkarya engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Matius 24 ayat yang ke-35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat yang ke-25. Matius 24 ayat yang ke-25. Secara perlahan-lahan kita baca ayat demi ayat. Pelayan Tuhan bisa duduk. Matius 24 ayat yang ke-25 berkata, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kata camkanlah sebelumnya murid berkata tentang kapan engkau datang. Kapan waktunya akan tiba? Kapan engkau akan datang pada kali yang kedua? Lalu Yesus mengingatkan kepada mereka, camkanlah hai para murid-murid. Kita yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Yesus pun berkata, hai para orang percaya, hari ini
tanggal 29 bulan Maret 2020. Camkanlah semua yang terjadi, semua peristiwa yang sedang kita lihat, semua peristiwa yang sedang kita dengar, semua peristiwa yang sedang dijalani oleh bangsa-bangsa. Itu bukan secara kebetulan terjadi, bukan secara kebetulan engkau lihat, bukan secara kebetulan engkau dengar, tetapi semua peristiwa yang terjadi adalah peristiwa di mana Yesus telah menyampaikan terlebih dahulu. Ada banyak berita yang kita dengar. Ada satu wabah atau virus yang saat ini menggemparkan seisi dunia. Amerika, Cina, Italia, negara-negara Eropa, bahkan Indonesia. Tidak ada yang luput dari virus COVID-19. Dan saya mau katakan ada banyak berita. Satu hari bukan hanya 10 berita. Satu hari bukan hanya 20 berita. Tetapi satu hari ada ribuan berita memuat tentang pengaruh dampak negatif daripada virus COVID-19. Dan ada banyak orang mendengar itu, ketika orang mendengar, orang melihat, orang penuh dengan ketakutan. Tapi hari ini saya mau berkata beribu-ribu berita setiap hari yang engkau dengar. Tetapi saya hari ini mau tampil lewat firman Tuhan. Saya mau katakan dari sekian ribu berita yang menakutkan, ada satu berita yang harusnya membuat kita tidak harus takut. Kita harus tetap berpengharapan. Itulah berita firman Allah. Semua yang terjadi, berita itu adalah sudah difirmankan oleh Tuhan. Mari lambaikan tangan saudara. Rekan-rekan pelayan yang ada di atas ini, lambaikan tangan. Engkau yang ada di rumah-rumah, pastikan semua berita yang menakutkan tidak akan mempengaruhi iman kita. Karena ada berita firman Tuhan yang menguatkan kita. Camkan sebelum air bah melanda di zaman Daud. Semua penduduk di zaman itu mereka tidak menyangka peristiwa air bah. Tetapi seorang Nuh, Allah berkata, persiapkanlah semuanya. Karena penghukuman bagi dunia akan Allah lakukan. Dan Nuh mengerti semua yang terjadi. Artinya peristiwa itu Allah telah beritahukan. Dalam Injil Matius, firman Allah berkata, akan ada terjadi kabar deru perang. Dan saya mau pastikan itu sudah terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Itu sudah terjadi. Gempa bumi di mana-mana itu pun sudah terjadi. Orang saling membenci, bahkan kasih semakin dingin, semakin tawar. Itu pun sudah terjadi. Mesias-mesias palsu merajalela di mana-mana. Dan orang berkata, lihat Mesias ada di sana. Lihat Mesias ada di sana. Itu pun sudah terjadi. Artinya, apa yang Yesus katakan memang sedang digenapi. Nggak ada yang kebetulan. Tetapi dalam Injil Matius 24 ada 3 hal yang saya catat. Sekalipun semua itu terjadi, Yesus katakan kepada murid-muridnya, ini baru permulaan. Katakan sama saya, ini baru permulaan. Ini baru permulaan. Kita penuh dengan ketakutan, kita penuh dengan kecemasan. Ingat, Yesus berkata, ini bukan akhir dari segala-galanya. Ini adalah sebuah permulaan. Lalu dia berkata, ini belum kesudahannya.
waktunya sudah dekat dan sudah di ambang pintu. Poin yang pertama, COVID-19 atau Corona membuat kita orang percaya tidak terkecuali. Membuat kita cemas, kita takut. Sepertinya kita berkata, oh jangan-jangan ada ayat-ayat berkata ada orang yang rebah di sebelah kita 1.000 jumlahnya. Ada orang yang rebah 10.000 jumlahnya. Lalu engkau berkata, jangan-jangan virus ini. Aku orang yang ada di 1.000 itu. Aku ada orang yang di 10.000 itu. Aku orang yang rebah di situ. Saya mau katakan itu adalah pikiran saudara yang konyol. Tapi engkau harus percaya jika Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan berkata, terkadang kita sakit, terkadang kita jatuh. Tapi tangan Tuhan akan menopang kita. Dalam kitab Mazmur berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Artinya orang percaya tidak menjamin kita tidak mengalami kesusahan. Betul Bapak Ibu? Yang ada di rumah. Coba katakan dulu kepada suami, katakan kepada istri. Kepada anak-anak, mungkin ada yang nonton ibadah online pada saat ini. Katakan kepada mereka, hidup itu penuh dengan kesusahan. Silakan. Yang ada di sini katakan hidup penuh kesusahan. Ayub bilang juga, Ayub ngomong, manusia itu seperti orang hidup dalam, orang yang bekerja seorang upahan. Setiap hari dia susah, dia bekerja. Nah hati saudara lagi susah, lagi cemas. Saya mau berkata kita punya Tuhan. Yang dia berkata dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu kecelakaan bagi kita. Untuk itu kita ada di sini. Kalau virus ini membuat banyak orang ketakutan. Tetapi kita ada di sini. Kita tetap nyatakan kita cinta Tuhan. Jemaat Tuhan Eklesia Gorontalo, engkau tidak sempat ibadah bersama dengan kami. Tetapi kalau engkau masih bisa ibadah pada saat ini di rumah kita masing-masing, tanda engkau tidak mengalami ketakutan dan keputusasaan. Tetapi engkau masih cinta Tuhan dan engkau masih menggunakan waktu yang ada untuk memuji menyembah Tuhan. Cinta Tuhan. Kita nyatakan kita memberi diri kepada Tuhan. Seperti biasanya hari Minggu kita ke gereja, suami, istri, anak-anak, seisi rumah, satu keluarga kita pergi ke gereja. Tetapi hari ini engkau beribadah hanya keluarga, hanya pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak melihat berapa banyak engkau. Karena Yesus berkata 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan. Di situ Tuhan ada. Jangan takut. Poin yang pertama. Jangan takut. Kalau engkau takut, engkau kehilangan ketenangan. Kalau engkau takut, engkau tidak bisa tenang. Kalau engkau takut, engkau tidak bisa berdoa. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul.
Mari angkat tanganmu, haleluya. With my soul, tenanglah jiwaku. Oh, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Oh, katakan tenanglah. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Jiwaku. Oh, tenanglah jiwaku. Oh, tenanglah, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku. Oh, tenanglah. Mari angkat tangan saudara. Beberapa menit ini kau katakan kepada dirimu, kecemasan dan ketakutan itu tidak akan menguasai aku lagi. Apapun yang ada di depanku, aku tetap beriman Tuhan sebagai penolongku. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya Tuhan untuk menolong kita. Haleluya, 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 haleluya. Engkau minta ketenangan yang daripada Tuhan. Oh, jiwaku. Oh, tenanglah, tenanglah jiwaku. Firman Allah berkata, orang yang bimbang tidak akan tenang dalam hidupnya. Pastikan hari ini engkau ada di rumahmu. Seperti kami rasakan Tuhan ada di sini. Dengan iman Tuhan ada bersama dengan saudara. Dan harusnya engkau tenang. Engkau tenang. Engkau tenang. Engkau tenang. Engkau tenang. Ketika engkau tenang, engkau bisa berdoa. Ketika engkau berdoa, engkau naikkan doamu kepada Tuhan dengan iman, maka mujizat akan nyata. Jangan engkau berpikir, oh sekali lagi saya katakan, jangan engkau berpikir, Tuhan, jangan-jangan aku ada di 1000 orang yang rebah di sebelahku. Jangan-jangan aku orang ada yang 10.000 yang rebah di sisi kananku. Iblis sedang menaruh pikiran yang salah. Kita minta pikiran Tuhan ada dalam hidup kita. Memang peristiwa ini menakutkan. COVID-19. Dia bukan datang kepada rakyat jelata. Tetapi dia ada di istana. Virus ini dia bukan datang kepada orang yang berpangkat. Tetapi dia datang kepada orang yang biasa. Tuhan izinkan ini. Dan saya mau katakan, kita nggak perlu saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tuhan mau ajar kepada kita, hai umatku, angkatlah wajahmu ke atas. Seperti Israel mau keluar dari Mesir, ada laut. Mereka coba lari, dia melihat ke belakang, ada tentara di sana yang mengejar mereka.
Mereka coba lihat kiri dan kanan, mereka tidak bisa lari. Karena ada gunung di sana. Tuhan ajar kepada mereka, lihat, berseru kepada Tuhan. Amin. Semua aktivitas kita yang nanti akan dibatasi, sepertinya engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Keluarga berpikir bagaimana makanan kita di hari kemudian, bagaimana pekerjaan kita. Saya mau katakan, hari ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita. Allah Immanuel, Dia ada di depan kita. Allah Immanuel, Dia ada di dalam kita. Allah Immanuel, Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Mengakhiri firman Tuhan dan ibadah pada saat ini, ada satu ayat penutup yang harusnya kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Mari sama-sama kita buka Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan yang ada di rumah. Engkau beri tepuk tangan kepada Tuhan, sebuah pengharapan. Sekali lagi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Katakan amin. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau engkau tetap cinta Tuhan, engkau tetap mengiring dan mau melayani Dia. Engkau tetap mau setia kepada Dia. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah pada saat pagi hari ini. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, oh, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, oh, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku persembahkan seluruh, oh, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami sudah dengar firman-Mu ya Tuhan. Dan kami tetap cinta kepada Engkau. Apapun yang akan kami lakukan di hari-hari yang akan datang, dengan dasar kami mau melakukan karena kami cinta Engkau. Apakah yang akan memisahkan kami dari kasih Kristus? Penindasan,
kuasa-kuasa yang lain. Enggak ada yang bisa memisahkan kami dengan kasih-Mu. Inilah modal kami. Untuk minggu-minggu ke depan. Kami tetap untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Dan tidak akan terpengaruh dengan kondisi yang ada. Ajar kami tetap cinta dan setia kepada Engkau. Hamba-Mu memberkati semua jemaat eklesia yang ada. Yang di rumah-rumah. Yang sedang nonton ibadah kami pada saat ini. Tuhan berkati kepala keluarga. Berkati istri, anak, cucu, seisi rumah diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit Tuhan. Keluarga-keluarga yang sakit, jemaat eklesia Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun mereka yang kami tidak bisa sebut satu persatu nama mereka ya Tuhan. Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menopang dan menolong mereka, mencamah mereka. Kami berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara. Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT RW, semua aparat desa, TNI, Polri juga kami berdoa. Bapa, Engkau jaga bangsa kami, berikan keamanan bagi bangsa kami menghadapi situasi yang ada ini. Tuhan, kami tidak bisa bergantung kepada kepintaran kami sendiri. Tetapi kami butuh Tuhan. Pemerintah kami butuh Tuhan. Mereka butuh hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamatkanlah bangsa kami. Pulihkanlah bangsa kami. Selamatkanlah Indonesia. Selamatkanlah bangsa kami dari penyakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber berkat kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan semua diberkati oleh Tuhan. Amen. Baik kami yang ada di sini, baik mereka yang ada di rumah. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangka kala Allah berdengar, kalau para tebusannya berkeliling tantanya, kalau namaku dipanggil, aku